Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-qail fi muhkami tanzilihi mukhbiran wa amira. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد para habaib, para syiban, para asatid, para hadirin sekalian, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah taala perkenankan kita hadir di taman surga Raudhah min Riyadhul Jannah, di masjid yang penuh berkah ini, untuk bersama-sama mendengar syama'il, kemuliaan-kemuliaan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melalui pembacaan Maulid Simtud Durar yang dilaksanakan secara rutin di tempat yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita didorong dengan rasa mahabbah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan menjadi sebab kelak kita dimuliakan dengan berjumpa dengan Rasulullah, dimuliakan dengan memandang wajah indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa krimil arwah minna biliqa khairil anami wa blighil mukhtar anna min salatin wa salami. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, beliau pernah mengatakan, kenapa Rasulullah SAW dimakamkan di kota Al-Madinatul Munawwarah? Kenapa beliau tidak dimakamkan di kota Makkah Al-Mukarramah? Para ulama jelas mereka berpendapat ketika Makkah dibandingkan dengan Al-Madinah, maka Mekah jelas lebih utama daripada Madinah, karena tidak ada satu nabi pun yang tidak pernah datang berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Tetapi kata para ulama, kalau Mekah dibandingkan dengan makamnya Nabi Muhammad SAW, maka makam Nabi Muhammad lebih mulia daripada tanah kota Mekah. Ini yang disebut oleh para ulama, jazamal jami'u bi anna khairal ardi ma qad hata dzatal mustafa wa hawaha. Na'am laqad sadaqu bisakiniha alat karruhi idza zakat zaka ma'waha. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemuliaan yang dimiliki Nabi kita Muhammad SAW menjadi sebuah kemuliaan syaraf yang istiqlali, yang zati, tidak berhubungan dengan zaman, tidak berhubungan dengan tempat, tidak berhubungan dengan waktu. Justru waktu dan tempat itu menjadi mulia karena Rasulullah SAW. Para ulama membahas hal ini dengan panjang lebar. Kenapa Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, bulan yang tadinya biasa-biasa, tidak istimewa sama sekali? Kenapa tidak dilahirkan fil ashhuril hurum, di bulan-bulan yang mulia? Kenapa tidak di bulan Dzulqa'dah? Kenapa tidak di Dzulhijjah? Kenapa tidak di Rajab? Kenapa tidak di Muharram? Kalau Nabi dilahirkan di bulan-bulan al-ashhuril hurum, mungkin orang akan berkata, pantas beliau mulia lahirnya di bulan yang mulia. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada hari Jumat? Kenapa hari Senin?
Nanti kalau lahirnya hari Jumat, orang akan berkata pantas mulia wong lahirnya hari Jumat. Tapi beliau dipilihkan oleh Allah lahir di hari Senin. Hari Senin yang tadinya bukan hari yang spesial menjadi hari yang spesial, menjadi hari yang mulia karena menjadi hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada ibadah puasa hari Senin dan Kamis menjadi amalan yang sunnah. Dan bulan Rabiul Awal yang tadinya bulan biasa-biasa menjadi bulan yang istimewa karena menjadi bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad menjadi yang paling mulia. Semua yang melekat bernisbat kepada Nabi Muhammad menjadi yang terbaik dan termulia. Manusia paling mulia setelah Rasulullah, para sahabatnya Rasulullah. Keluarga paling mulia, keluarganya Rasulullah. Nasab paling baik, nasabnya Rasulullah. Wanita termulia setelah Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, ummahatul mukminin. Umat termulia adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang berhubungan dengan Rasulullah menjadi yang termulia dan terbaik. Inilah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, bahkan semua yang melekat dalam diri Rasulullah menjadi mulia dan menjadi istimewa. Diriwayatkan dalam kitab yang menjelaskan tentang tabarrukus sahabah bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat mengambil berkah dari bekas-bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa Nabi itu kalau cukur rambut itu sahabat antri nunggu mendapatkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mentasyrik hal ini. Beliau itu kalau cukur rambut itu sering dibagi-bagikan oleh Nabi kepada para sahabat. Artinya kalau beliau mentasyrik berarti memang itu sesuatu yang baik dan sesuatu yang memang masyru' diajarkan dalam syariat. Beliau kalau meludah itu sahabat berebut untuk menadai ludahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kalau hijamah, kalau cantuk, itu sahabat berebut nunggu darahnya Rasulullah. Sampai pernah suatu saat Nabi itu habis hijamah, cantuk, beliau perintahkan sahabat Abdullah bin Zubair untuk membuang darahnya. Buang darah saya ini. Dibawa oleh Abdullah bin Zubair. Setelah itu beliau kembali kepada Rasulullah, ditanya, sudah kamu buang? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Fi akhfa makan. Saya buang di tempat yang paling tersembunyi, enggak ada orang tahu. Rasulullah menyadari, oh ini berarti diminum darah saya oleh Abdullah bin Zubair. Dan Nabi mendiamkan, mengikrar hal itu, sehingga para ulama beristidlal dari peristiwa ini bahwa darahnya Nabi Muhammad tidak najis. Bahkan Ummu Aiman Barokah, budaknya Nabi SAW yang diwarisi dari ayahnya, itu ketika Nabi saat masih kecil pernah meminum air seninya Nabi SAW. Dan Nabi berkata kepada Ummu Aiman, la yali jabatnakin nar, perutmu tidak akan dimasuki oleh api neraka. Jadi ulama juga beristimbat dari peristiwa ini bahwa air seninya Rasulullah tidak najis. Semua yang berhubungan dengan Nabi SAW menjadi suci dan istimewa. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kitab Irsyadul Ibad pernah diceritakan ada satu orang meninggal dunia, punya dua anak laki-laki. Dia tinggalkan tirkah, tinggalkan warisan. Selain harta benda, orang ini punya 3 helai rambutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita dikutip dalam kitab Irsyadul Ibad.
Lalu setelah dibagi harta bendanya dengan dua saudara ini, rambutnya Nabi dibagi. Satu diambil kakaknya, satu diambil adiknya. Masing-masing satu, tinggal satu. Tinggal satu, kakaknya bilang, yang satu ini kita potong aja jadi dua. Kamu separuh, saya separuh. Adiknya tidak mau. Jangan. Ini rambutnya Rasulullah, tidak boleh dipotong. Ini rambut manusia termulia. Saya tidak rela kalau rambut ini dipotong. Akhirnya kakaknya bilang, kalau kamu tidak rela, khalas, ini rambut semua ambil buat kamu, tapi harta ayah saya semuanya buat saya. Adiknya bilang, ya khair, marhaba. Ambil semua harta peninggalan bapak saya, tapi 3 helai rambut ini untuk saya. Setelah berjalan waktu sekian lama, ini kakaknya hidup dengan harta warisan dari tinggalan ayahnya, sementara adiknya hanya punya 3 helai rambut Rasulullah SAW. Subhanallah, setiap ada orang sakit datang, itu rambut dimasukkan ke air, kemudian dibacakan salawat, diminumkan, sembuh. Semua orang datang punya hajat, disentuhkan dengan rambutnya Rasulullah, dibacakan salawat, sembuh. Dan setiap kali dia membuka rambut ini, dia cium, dia baca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, berjalan waktu 1 2 tahun, ini yang mendapat warisan harta kakaknya ini, hartanya habis sedikit demi sedikit sampai bangkrut, tidak punya harta sama sekali. Sementara adiknya justru mendapat rezeki dari Allah Ta'ala dengan berkat mengagungkan rambutnya Nabi, dan karena banyaknya salawat kepada Nabi SAW, sampai rezekinya luar biasa, menjadi makmur hidupnya. Ini berkat menjaga peninggalan Rasulullah SAW. Nah, kita umat yang hidup di akhir zaman, jangan kecil hati. Kita memang sudah tidak bisa bersentuhan dengan kulit Nabi. Kalau dulu para sahabat itu mereka menjadi manusia termulia karena mereka hidup di zaman Nabi, bersentuhan dengan Nabi. Sampai para ulama ahli usul, mereka berkata, seandainya Nabi tidak punya mukjizat kecuali meninggalkan para sahabat, itu sudah cukup jadi mukjizatnya Nabi SAW. Dan kalau seandainya para sahabat tidak punya karamah kecuali karamah suhbah, membersamai Nabi SAW, itu sudah cukup karamah fauqa kullil karamat, karamah di atas semua karamah. Nah, kita yang hidup di akhir zaman tidak bisa menyentuh kulitnya Nabi, tidak bisa lagi mengambil bekas air wuduknya Nabi yang dulu diperebutkan oleh para sahabat, tidak bisa meminum darahnya Nabi. Tetapi jangan kecil hati, kita masih bisa mendapatkan kemuliaan dengan menjaga peninggalan Nabi SAW. Apa itu pusaka peninggalan Nabi SAW? Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin warathu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan materi, tetapi mereka tinggalkan ilmu. Jaga ilmu dengan baik. Jadilah orang yang ahli ilmu, belajar ilmu, gemar menghadiri majlis taklim, karena itu warisan Rasulullah SAW. Termasuk ilmu hadis. Ilmu hadis ini satu-satunya ilmu yang mubasyarah langsung dari Nabi SAW. Kalau ilmu-ilmu lain mungkin masih istinbat dari para ulama, tapi orang yang mau mempelajari ilmu hadis, sabda-sabda Nabi SAW punya keistimewaan sendiri. Sampai ba'dul ulama berkata, ahlul hadisi tawilatun a'maruhum wa wujuhuhum bidu'an nabiyyi munaddarah wa sami'tu min ba'dil masyayikhi innahum arzaquhum aidan bihi mutakaththirah. Orang-orang yang ahli hadis ini diberikan keistimewaan, umurnya panjang, wajahnya bersinar,
bahkan rizkinya dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mendoakan secara khusus, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Semoga Allah menyinari wajah orang-orang yang mendengar sabda-sabdaku kemudian menyampaikan sebagaimana dia mendengarkan sabda-sabdaku, kata Nabi SAW. Jaga dengan baik peninggalan Nabi ini, ilmu, baik itu ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ilmu fikih, dan semua berbagai macam disiplin ilmu agama. Itulah hal yang paling menggembirakan Rasulullah SAW apabila kita jaga dengan sebaik-baiknya. Para hadirin sekalian rahimakumullah, saya hanya ingin menyampaikan, marilah kita belajar para pecinta Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sekedar menghadiri majlisul maulid, dari sekedar membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha jadikan hidup kita sesuai dengan ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terapkan dalam hidup kita, wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Setiap kita mau aktivitas apapun, Anda mau bekerja, Anda mau keluar, Anda mau melakukan ini itu, ingat dengan baik bahwa Rasulullah SAW selalu bersama kita, bahwa Rasulullah selalu mengawasi kita. Maka jadikan kita berusaha diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW dengan mengamalkan ajaran-ajarannya, syariat-syariatnya. Itu tujuan dari majlis-majlis seperti ini. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau sering mengatakan, wa ma qasdul ijtima' illa al-intifa'. Tidak lain dan tidak bukan tujuan berkumpul semacam ini kecuali kita mengambil manfaat dari majlis-majlis semacam ini. Wa jazallahu habibana Hasan bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi ala hadzal majlis. Majlis ini thamrah min tilka syajarah, buah dari pohon yang dulu ditanam oleh Al-Qutbul Mali Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, aban an jaddin jilan ba'da jilin, diteruskan oleh Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, diteruskan oleh Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi rahimahumullahu ta'ala ajma'in, dan sekarang diteruskan oleh putra beliau Al-Habib Hasan bin Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Dan kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan yang prima, diberikan kekuatan zahiratan wa batinah untuk terus membersamai kita di majlis yang penuh berkah ini. Dan semua putra-putra Al-Habib Muhammad Anis, asbat wa ahfad Al-Habib Ali wal Habib Alwi Al-Habsyi, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diberikan keberkahan, kekuatan zahirah wa batinah, kesehatan yang prima, amin ya rabbal alamin. Dan kita insyaallah mudah-mudahan mendapatkan sir dari Al-Habib Ali, sir dari Al-Habib Alwi, dari melalui majlis yang penuh berkah ini, amin ya rabbal alamin. Fahasuna minni an umsikal kalam wa aqulu wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.